Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah. Kali ini saya akan membahas tentang khasiat dari sholawat Jibril. Amalan ini menjadi amalan yang sangat favorit ya, karena diyakini bisa mempermudah terkabulnya hajat, juga bisa mempermudah datangnya rezeki. Sholawat Jibril ini adalah amalan yang diamalkan oleh para nabi dan juga para wali. Banyak nabi-nabi yang mengamalkan ini. Contohnya Nabi Khidir alaihissalam. Maka sholawat ini juga sering disebut sebagai sholawat Khidir. Dan juga nabi-nabi lain, misalnya Nabi Samuel, Nabi Musa alaihissalam itu mengamalkan sholawat ini. Dan orang-orang yang sering bersolawat biasanya dia sangat dekat dengan Allah gitu. Bahkan dikatakan dekatnya lebih dekat daripada sinar matanya. Jadi sebelum kita melihat itu antara pandangan kita dengan yang kita lihat itu kan dekat, tapi itu lebih dekat lagi gitu. Jadi artinya hanya sekejap saja gitu loh. Dan banyak orang yang mengamalkan sholawat Jibril ini, jangankan dia meminta, dia menghayalkan sesuatu saja itu kadang-kadang suka terjadi. Nah, ini kalau kita tahu ada namanya ilmu law of attraction. Jadi kita membayangkan sesuatu dengan di gambaran mental kita, kemudian kita meyakini dalam hati dan seolah-olah itu ada dalam diri kita. Nah, kemudian kita bersyukur terhadap hal tersebut. Nah, semesta akan bergerak untuk mewujudkannya. Ini konsep law of attraction. Nah, ternyata sholawat itu lebih dahsyat daripada hukum itu, hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Kenapa? Karena sholawat itu bisa meningkatkan vibrasi kita. Karena syarat terwujudnya manifestasi adalah seseorang itu berada pada vibrasi yang tinggi atau getaran yang tinggi. Getaran ini adanya di pikiran dan di perasaan. Nah, kalau kita bersolawat, maka getaran di perasaan kita dan pikiran kita akan sangat kuat gitu, memperkuatnya gitu. Karena getaran solawat ini ada di alam semesta. Solawatnya dari para wali, para nabi, dan orang-orang soleh lainnya, bahkan malaikat-malaikat, itu solawatnya, energinya, vibrasinya tersimpan dalam database alam semesta. Dan kalau kita banyak bersolawat, maka getaran-getaran vibrasi tersebut itu bisa ketransfer pada kita, sehingga alam semesta akan mewujudkan segala yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya yang kita doakan, tapi yang kita hayalkan, kita impikan, kita harapkan dengan hanya sekedar di benak saja, itu bisa terwujud. Contohnya misalnya saya yang mengamalkan sholawat Jibril ya secara rutin. Saya ingin jalan-jalan ke suatu tempat, saya hanya membayangkan enaknya jalan-jalan ke sini gitu. Tiba-tiba ada jalannya, saya diajak jalan-jalan ke sana. Begitu juga makan, saya ingin makanan ini, tiba-tiba ada saja ajakan untuk makan makanan tersebut. Nah, ini ketika kita banyak bersolawat. Jadi apa yang kita inginkan dalam gambaran mental kita, yang kita bangun dalam gambaran mental, maksudnya hayalan, bayangan-bayangan kita, itu bisa terwujud kalau kita banyak bersolawat. Nah, itu pentingnya bersolawat. Dan hebatnya solawat, solawat itu bisa menseleksi, sedangkan law of attraction tidak bisa. Bahkan kalau kita bilang law of attraction itu dikatakan misalnya kita membayangkan kekurangan rezeki, kita terus mengeluhkan kekurangan rezeki, maka rezeki kita akan semakin kurang karena kita muncul ketakutan-ketakutan di situ. Nah, itu konsep law of attraction. Tapi kalau sholawat tidak begitu. Misal kita takut rezeki kita kurang, kita takut kita mengalami masalah hidup, tapi kalau kita rajin bersolawat, walaupun yang ketakutan kita tersebut tidak akan terwujud. Jadi maupun kita berpikir positif atau berpikir negatif, itu tidak masalah. Karena sholawat bisa menseleksi hal-hal yang baik saja yang terwujud dalam diri kita. Seperti itu. Itu keutamaan dari sholawat.
Jadi berbeda dengan law of attraction. Jadi kalau orang-orang barat itu bilang law of attraction itu ilmu yang sangat luar biasa, sangat hebat, justru itu kalah dengan yang namanya sholawat. Coba sahabat-sahabat praktekkan sholawat Jibril setiap hari, minimal 1000 kali setiap habis sholat. Insya Allah apa sahabat-sahabat inginkan, apa yang sahabat-sahabat bayangkan dalam gambaran mental itu bisa terwujud. Sekalipun sahabat-sahabat tidak bisa menghindari hal-hal yang negatif dalam pikiran, itu tidak akan terwujud karena sholawat bisa melakukan seleksi. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang jadi intinya, sholawat lebih dahsyat daripada law of attraction. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.